Partai Komunis Indonesia 1965. Latar belakang. 1. Terjadi pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. 2. 6 perwira tinggi militer dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia. Tujuan untuk merebut kekuasaan dan akan merubah dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi ideologi komunis. Dalang. 1. Soekarno sendiri dalam pidato Nawaksara mengatakan bahwa peristiwa G30S merupakan pertemuan 3 sebab, yaitu pimpinan PKI yang keblinger, subversi Nicolim, dan oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi dalangnya tidak tunggal dan merupakan perpaduan unsur dalam negeri dengan pihak asing, kata Aswi Warman Adam, sejarawan ilmu pengetahuan Indonesia. 2. Berdasarkan hasil penelitian, setidaknya ada 6 versi tentang pelaku atau dalang G30S, yaitu 1. PKI, Partai Komunis Indonesia. 2. Konflik internal Angkatan Darat. 3. Soekarno. 4. Soeharto. 5. CIA. 6. PKT, Partai Komunis Tiongkok. Kronologi. Peristiwa G30S adalah peristiwa berdarah bunuh-membunuh yang tidak jelas kepastiannya. Menurut isu beredar, ada kabar bahwa para jenderal tidak puas dengan pemerintahan Soekarno. Menurut isu bahwa PKI yang membunuh para jenderal tersebut. Menurut isu, diberantaslah PKI yang dianggap ingin mengudeta pemerintahan. Hal itu terjadi pasca terbunuhnya jenderal pada 30 September 1965. Sampai akhirnya 5 bulan setelah itu keluarlah Super Semar, surat perintah 11 Maret. Sudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai hari peringatan Gerakan 30 September. Hari berikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Faktor penyebab terjadinya G30S PKI. 1. Faktor ekonomi. 2. Angkatan kelima gagasan PKI. 3. Kesehatan Presiden Soekarno. 4. Permusuhan dengan Malaysia. 5. Amerika Serikat sebagai aktor di balik layar. Penumpasan. 1. Menetralisir pasukan yang berada di Medan Merdeka yang dimanfaatkan PKI. Pasukan yang dimanfaatkan oleh PKI berasal dari Batalion 503 Brawijaya dan Batalion 545 di Ponorogo. Kedua pasukan tersebut akhirnya berhasil ditarik mundur dan berhasil disadarkan dari pengaruh PKI. 2. Pasukan RPKAD berhasil menduduki kembali gedung RRI Pusat, gedung telekomunikasi, dan mengamankan seluruh wilayah Medan Merdeka tanpa terjadi bentrokan senjata atau pertumpahan darah. 3. Pasukan Batalion 238 Kujang Siliwangi berhasil menguasai lapangan Banteng dan mengamankan markas Kodam 5 Jaya. 4. Pasukan 1 Kavaleri berhasil mengamankan BNI Unit 1 dan percetakan uang di daerah Kebayoran. 5. Pada tanggal 2 Oktober 1965, pasukan RPKAD berhasil menduduki pangkalan udara Halim Perdana Kusuma dengan bantuan Batalion 238 Kujang Siliwangi dan Batalion 1 Kavaleri. 6. Pada tanggal 3 Oktober 1965, berhasil ditemukan jenazah para jenderal yang menjadi korban G30S PKI yang kemudian dibersihkan dan disemayamkan di markas besar Angkatan Udara dan dimakamkan pada tanggal 3 Oktober 1965. 7. Pembersihan ke kampung-kampung di sekitar lubang buaya dari pengaruh PKI. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.